Perkenalkan, nama saya Arya Aditya Priyatna, NIM 105240799. Perkenalkan, nama saya Ruben Baraja dengan NIM 105240055. Perkenalkan, nama saya Gilang Yusriansyah dengan NIM 105240093. Saya akan menjelaskan tentang topik 6, yaitu dampak teknologi terhadap kesehatan mental. Penggunaan teknologi telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Rentetan notifikasi dan tekanan untuk tetap terhubung dapat membuat kita merasa kewalahan dan kelelahan. Penggunaan media sosial juga sering dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena depresi dan kecemasan, serta penurunan harga diri dan masalah citra tubuh. Juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi di media sosial dan lebih sedikit waktu untuk berhubungan secara langsung, yang dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda media sosial memiliki dampak positif atau negatif pada kesehatan mental? Penggunaan teknologi, terutama media sosial dan internet, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan membawa dampak signifikan terhadap kesehatan mental penggunanya. Dampak positifnya adalah 1. Konektivitas dan dukungan sosial. Teknologi memudahkan individu untuk terhubung dengan orang lain, terutama bagi mereka yang terhubung secara geografis atau sosial. Yang kedua, akses ke sumber informasi dan bantuan. Internet menyediakan akses ke informasi kesehatan mental yang luas, termasuk sumber daya untuk pemahaman diri dan strategi mengatasi masalah kesehatan mental. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran. Teknologi telah membantu meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma seputar isu-isu kesehatan mental. Banyak kampanye kesadaran, webinar, dan workshop yang dilakukan secara online untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi tentang kesehatan mental. Dampak negatifnya adalah kelebihan informasi dan stres teknologi. Yang kedua, dampak pada citra diri dan perbandingan sosial. Yang ketiga, kecanduan dan gangguan tidur. Dan yang terakhir, pengaruh pada kesehatan emosional dan relasi antar manusia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pengguna bisa mengelola dampak negatif tersebut? Kunci untuk mengelola dampak negatif yaitu 1. Tetapkan batasan. Tetapkan batasan waktu layar, terutama sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua, cabut perangkat. Beristirahatlah secara teratur dari teknologi untuk mengurangi stres dan meningkatkan kejernihan mental. Yang ketiga, terapkan penggunaan yang sadar. Bersikaplah bijaksana dalam penggunaan teknologi. Pertimbangkan untuk menetapkan tujuan khusus untuk waktu yang Anda habiskan secara daring, seperti hanya memeriksa email atau media sosial pada waktu yang ditentukan. Yang keempat, carilah koneksi langsung. Utamakan interaksi tatap muka dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Terlibatlah dalam kegiatan sosial yang tidak melibatkan teknologi. Dan yang terakhir, cari bantuan saat dibutuhkan. Jika penggunaan teknologi memengaruhi kesehatan mental Anda, carilah dukungan dari profesional kesehatan mental. Tantangan kesehatan mental di era digital. 1. Lonjakan penggunaan media sosial. Media sosial sementara memberikan platform untuk berinteraksi, juga dapat menjadi sumber stres dan tekanan psikologis. Dan yang kedua, tekanan kinerja dan ketergantungan pada pekerjaan digital. Pekerjaan yang terus berlanjut di dunia digital dapat menciptakan tekanan kerja yang berlebihan. Ketergantungan pada perangkat digital dapat merusak batasan antara kehidupan profesional dan pribadi, meningkatkan risiko kelelahan mental, dan menurunkan kualitas hidup. Peluang teknologi mengacu pada deteksi dini potensi manfaat dan penerapan teknologi inovatif untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Apakah ada hubungan antara peningkatan teknologi pada ponsel pintar dan masalah kesehatan mental? Tentunya ada hubungan antara penggunaan ponsel pintar dan masalah kesehatan mental, yaitu penggunaan ponsel yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan peningkatan stres. Peserta yang memiliki tingkatan penggunaan ponsel bermasalah yang tinggi juga memiliki tingkat masalah kesehatan mental yang tinggi. Penggunaan gadget yang tidak teratur dapat menyebabkan gejala penyakit mental pada anak-anak remaja seperti gangguan perhatian, bipolar, autisme, dan gangguan mental lainnya. Kecanduan ponsel dapat merusak hubungan dengan keluarga atau pasangan.
paparan gambar-gambar yang ideal dan tidak realistis terus-menerus di platform seperti Instagram dan TikTok dapat menyebabkan perasaan tidak mampu dan citra diri yang buruk. Jadi selanjutnya ada solusi untuk dampak teknologi pada kesehatan mental. Yang pertama, dalam menggunakan teknologi kita harus tetap berpegang pada etika dan nilai-nilai yang baik, serta selalu meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Yang kedua, ada dari komunitas yang positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Yang ketiga, ada bijak dalam menggunakan teknologi. Terus dapatkan pendidikan di dalam teknologi, serta buat inovasi dengan mengandalkan teknologi. Dan tentunya terus beradaptasi, jangan mau ketinggalan zaman, karena bagaimanapun juga teknologi akan terus berubah dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya di sini ada, bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mendukung kesehatan mental? Misalnya melalui aplikasi kesehatan atau terapi online. Dimulai dari terapi online itu bisa menggunakan VR atau virtual reality. Jadi VR dapat membantu individu untuk mengatasi ketakutan dan trauma dengan menciptakan pengalaman simulasi. Misalnya kalian yang takut berbicara di depan umum dapat berlatih pidato dengan cara menggunakan kacamata VR yang menyimulasikan audiens kecil. Bisa juga melalui aplikasi untuk relaksasi, tidur, dan berpikir positif. Aplikasi seperti Calm, Sleep Cycle, dan Happify dapat membantu relaksasi, fokus, dan tidur. Serta ada terapi digital atau DTX. DTX menggunakan program perangkat lunak untuk mendiagnosis, mengobati, atau mencegah gangguan kesehatan mental dan perilaku. DTX seringkali memerlukan resep dari praktisi berlisensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.